Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gemar pagi hari ini, Kamis tanggal 11 November 2021. Pembacaan renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu terdapat di Amsal pasal 11 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. 19. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenangnya. 21. Sesungguhnya orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini saya mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ulangi sekali lagi yang pasal 11 ayat yang 19. Siapa yang berpegang kebenaran yang sejati. Yang dimaksud siapa yang berpegang pada kebenaran sejati itu adalah kebenaran sejati sudah diberikan Allah bagi kita yang melalui Yesus Kristus dan hadir melalui Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mengucap syukur karena ini merupakan suatu kehidupan di mana setiap orang akan mengalami, di mana hati, pikiran kita, mata kita tertuju di satu titik, yaitu mulut kita. Kalau hati kita, mata kita hidup kudus, perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu ada sukacita, ada damai sejahtera, menyenangkan hati orang, suka menolong. Itu Roh Kudus ada di hati kita. Tetapi di ayat 19b, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, ini kebalikan lagi. Kalau hati kita, mata kita, pikiran kita selalu negatif, perkataan yang keluar dari mulut kita semuanya ada kepahitan, ada kesombongan, ada iri hati. Itu yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Karena hati kita ada kepahitan. Kita melihat seseorang, ada yang, oh orang itu kok gini ya. Nah, itu suatu kepahitan. Jadi yang keluar itu penghakiman, cemooh. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengucap syukur dalam program Peniel ini ada 4G, yaitu gemar, yaitu gerakan membaca Alkitab putih. Jadi di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita, kita fokus dengan firman Tuhan. Jadi mulut kita, pikiran kita tidak ditujukan ke duniawi. Jadi hati kita tertuju ke Kristus. Roh Kudus menyatukan kita untuk ada hubungan erat dengan Yesus. Yang kedua, gedor, itu gerakan doa rutin. Waktu-waktu kita difokuskan untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi tidak punya kesempatan mulut kita untuk rasan-rasan, untuk menggosip. Kita fokus dengan Tuhan. Itu untuk gedor, untuk gembur. Gerakan untuk menyangkal diri atau puasa rutin. Jadi, nah ini program-program gereja Peniel ini bagi saya luar biasa. Karena apa? Kita difokuskan untuk bersekutu dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Gemes, itu gerakan mesbah keluarga. Kita bisa saling mendoakan dalam keluarga kecil dengan istri dan anak-anak. Kita salah satu dengan satu saling mendoakan.
kita juga bisa mendoakan untuk keluarga besar kita, gereja kita, jemaat di Peniel maupun di Kemendung. Siapa yang sakit, siapa yang mulai undur, kita bisa bawa doa. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengucap syukur di Amsal pasal 11 ayat 19 ini, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Luar biasa. Firman pada pagi hari ini, saya mengucap syukur Bapak Ibu. Berpeganglah hanya padanya dan jangan melepaskan atau meninggalkan itu. Jangan berlari mengejar hal-hal lain apapun juga. Utamanya kejahatan yang pasti berasal dari iblis. Jadi kejahatan itu semuanya itu dari iblis. Kalau roh kita, hati kita sudah diracuni oleh iblis, yaitu ada kesombongan, ada kecurangan, ada iri hati. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengucap syukur pada pagi hari ini dalam program Gemar ini kita dititik beratkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita hanya untuk Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya membuka Yesaya pasal 55 ayat ke-7. Yesaya Yesaya 55 ayat ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dan dengan limpahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kami tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, hamba mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa menghirup udara yang segar, karena semuanya adalah kasih-Mu Bapa. Roh Kudus mampukan kami untuk selalu menjaga hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan, supaya kami lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, supaya renungan ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema, amin.